Salam jumpa kembali dalam Alpha Code Indonesia. Hari ini sesinya agak berbeda ya. Kita bersyukur sekali ditemani oleh pakar digital marketing, Pak Denny Santoso. Selamat sore, Ko Denny. Selamat sore, Bu Debbie. Sehat selalu ya, Ko? Sehat-sehat. Terima kasih atas waktunya nih. Jadi rekan-rekan mungkin saya perkenalkan dulu. Saya yakin semua udah tahu Pak Denny ya. Cuma mungkin juga ada beberapa yang baru join di Alpha Code channel kita. Jadi saya menjelaskan sedikit, Pak Denny Santoso ini sebagai digital marketer sudah hampir 15 tahun ya. Jadi beliau ini sebagai founder dari Tribelio.com. Jadi sebuah platform digital komunitas bisnis Indonesia. Nanti Pak Denny akan menjelaskan Tribelio itu apa. Kemudian beliau juga sebagai founders dari, nah ini penting banget, Bonels ya. Jadi Bonels ini produk perlindungan alami ibu dan anak. Produknya seperti apa, nanti mungkin juga Pak Denny bisa jelaskan. Kemudian yang menarik dari Pak Denny ini adalah beliau mempunyai pengalaman di bidang digital marketing itu pada berbagai sektor. Jadi ada dari sisi kebugaran, ada diet, ada kecantikan, ada properti ya. Jadi saya yakin banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sesi hari ini. Jadi mungkin tanpa buang-buang waktu lagi, kita langsung aja Pak Denny. Saya panggilnya nih Pak Denny, Ko Denny ya. Ko Denny. Yes. Ada satu pertanyaan yang paling mengganjal nih sebelum Ko Denny mungkin sharing ya. Yang pertama itu digital marketing itu sebenarnya apa sih? Karena saya sendiri kalau dengar dari A, dari B, dari C itu beda-beda. Nah, kira-kira untuk kita semua orang-orang awam atau yang sudah mulai mau bisnis pakai digital marketing, apa sih definisinya? Ya, jadi kita ambil dari arti katanya dulu aja bahwa digital dan marketing gitu kan. Nah, marketing sendiri itu basic bangetnya itu adalah gimana caranya kita bisa bikin orang asing itu jadi tertarik dan menginginkan apapun yang kita tawarkan. Jadi nggak peduli produk, nggak peduli jasa atau apapun itu bentuk barangnya. Tapi intinya dalam marketing itu sendiri adalah gimana cara kita membuat orang yang sebelumnya nggak tahu sama sekali, dia jadi tahu, jadi interested dan menginginkan produk kita. Itu marketing itu dulu, gitu kan. Nah, sekarang kalau kita ngomong digital marketing, berarti adalah bagaimana sebuah proses ini dilakukan di media digital. Nah, media digital jadi luas nih. Kita bisa ngomongin kayak social media, kita bisa ngomongin website, dan yang lain-lain. Jadi digital marketing itu sendiri adalah sebuah ilmu gimana caranya kita memanfaatkan media-media digital yang ada saat ini, social media, website, dan email, dan yang lain-lain, untuk membuat orang asing jadi tertarik dan menginginkan produk kita. Itu konsep dasarnya seperti itu. Caranya nanti macam-macam deh, mau pakai email marketing, mau pakai SEO, mau pakai iklan, macam-macam kompleks. Tapi fondasinya itu dulu, gitu. Oke. Jadi intinya kalau saya nangkep adalah suatu proses digitalisasi, tapi kata kuncinya prosesnya di sini adalah membawa klien atau customer dari cold market ya, prospek ya, yang nggak ngerti kita, sampai dia mau membeli produk kita. Jadi prosesnya ini menggunakan banyak sekali tools-tools yang tadi Ko Denny jelaskan ya? Yes, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kalau kita bicara dunia entrepreneur, semua yang mau terjun bisnis, wajib mengetahui digital marketing ini? Kalau mengetahui, dalam konteks mengetahui, buat saya adalah kewajiban. Karena saat ini semuanya sudah berpindah, beralih, migrasi gitu ke ranah digital. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah bisnis saya harus menggunakan digital marketing? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Karena balik lagi tergantung apakah marketnya itu siap atau enggak menerima digital ini tadi. Contoh gini, kalau misalnya saya jualan Bonels, ya jualan Bonels gini, target market simple, ibu-ibu muda, usia 25 sampai 35 gitu. Nah, kebanyakan dari mereka itu ada di sosial media. Ada di Instagram, ada di YouTube, macam-macam. Jadi buat saya ini pakai digital marketing atau enggak harus. Tapi kalau kita lihat ulang, kemarin tuh saya ngobrol sama temen nih, gini diskusinya. Dan tahu nggak sih produk apa yang paling laku se-Indonesia? Yang paling laku deh. Pikir kan kita kan produk apa yang paling laku ya? Ini laku, itu laku. Ternyata jawabannya simple. Produk-produk yang masuk ke toko kelontong di pinggir jalan itu produk paling laku se-Indonesia. Karena Indonesia itu piramidnya lebar banget begini, yang di atas kecil, bukan begini ya, lebar banget gini. Jadi kelas middle low itu gede banget, kayak gede banget di Indonesia. Nah, menjangkau mereka nggak bisa pakai digital marketing ternyata. Kelontong
Coba kita beli pulsa, ada yang digital, tapi berapa besar yang toko kelontong, yang di pinggir kampus, habis itu top up gitu, itu gede banget. Nah, menjangkau mereka, kita nggak bisa iklan di Instagram. Orang mau beli sampo aja sasetan kecil-kecil, pakai Instagram, boncos kita. Ya kan, belum sempat beli, profitnya belum ada, udah rugi. Jadi, balik lagi, sekarang kalau ngomong bisnis, tahu itu wajib, sehingga kita bisa memikirkan apakah bisnis kita itu bisa dibawa ke digital. Atau bahkan kalau belum punya bisnis sama sekali, kita bisa mikir bisnis apa yang bisa pakai digital. Gitu. Jadi kalau misalkan saya pribadi nih, saya disuruh buka, dan kalau punya ide bisnis baru, kira-kira mau bikin yang gimana ya? Di kepala saya harus digital duluan, kalau saya. Karena saya nggak suka, tipe saya nggak suka kayak harus start dari belusukan dulu. Effortnya kegedean buat saya. Ya, jadi kalau dibalik, misalkan ada company yang memang sudah punya jaringan distribusi belusukan, ya nggak apa-apa. Ini bukan benar dan salah. Ini preferensi aja. Gitu. Jadi ini sebagai wawasan aja sih buat saya sih. Marketnya bisa nggak diakses pakai digital? Gitu. Jadi pertanyaannya tadi, apakah semua entrepreneur wajib mengetahui digital marketing? Wajib marketing? tahu, jelas. Iya, tapi kembali lagi, apakah semua bisnis harus pakai digital? Tergantung marketnya ya. Yes. Marketnya punya akses nggak ke sana ya. Satu quote yang menarik nih, judulnya It's called marketing not producting. Itu apa sih artinya kok? Ya jadi gini, setiap orang pengen belajar digital marketing, tapi mereka salah fokus, saya bilang. Kenapa salah fokus? Karena yang disebut dengan marketing, kita tuh mikirin market. Memarketingkan kan berarti kita kita ngobrol sama market kita membuat orang suka terhadap produk kita, interested terhadap produk kita, itu namanya proses memarketingkan. So we have to understand the marketnya gitu, orangnya. Nah, kebanyakan orang ketika mau memulai bisnis nggak mikirin market, mereka mikirin produk. Saya mesti jualan produk apa ya? Saya belum punya produk ya, dan sebagainya. Makanya saya bilang kalau kamu fokus di produk, bukan marketing dong, producking gitu. Jadi itu, jangan salah fokusnya di market. Karena bahkan orang yang bilang yang fokus ke produk itu sendiri, kalau saya tanya, kenapa kamu nggak punya produk? Kamu nyarinya produk apa toh? Saya bantu. Dia sendiri bahkan nggak tahu produknya apa. Yang mau dicari itu nggak tahu. Banyak ya? Ada barang kita hilang, tapi kita nggak tahu barang itu apa. Terus carinya gimana? Itu sih yang jadi masalah banyak orang yang masih yang masih newbie gitu. Iya. Jadi di sini penekanannya pentingnya kita tahu dulu segmen market kita dan mereka tuh butuhnya apa ya? Karena mereka yang bawa duit loh. Iya. Karena kalau nggak semua produk ada aja gitu loh. Yang mana nih yang bisa benar-benar bisa bayar seperti itu ya? Punya kemampuan buying lah ya. Kemarin saya sempat malah begini, kalau ada orang yang ide bisnisnya berdasarkan produk yang dia lihat, ya sekarang kayak di rumah begini, ini lukisan di produk nih. Kenapa nggak jual lukisan aja? Ada gitar nih gini kan. Kenapa nggak jual gitar aja? Gitu. Kan jadi kayak abstrak banget. Jadi kayak semua barang bisa dijual. Ini nggak ada yang gratis loh, ya kan? Iya. Nah, tapi kita mau yang mana nih? Nah itu dari market. Oke. Iya, soalnya tuh banyak banget sih yang salah persepsi, semuanya produk dulu mikirnya ya. Yes, benar banget. Oke, yang berikutnya kok ini menarik nih. Kita sekarang juga dengar personal branding lagi tren nih ya. Sejauh mana sih menurut Ko Denny hubungan antara digital marketing dengan personal branding? Terutama kalau kita kaitkan dengan mungkin kalau klien Alpha Code itu yang mid career, yang profesional, sejauh apa sih hubungannya? Kalau dibilang hubungan tergantung dihubung-hubungin kayak gimana. Karena gini, apakah personal branding itu perlu ya? Secara fondasi, secara fundamental, nama kita personal branding kita. Kalau ingat Bu Debbie itu apa sih? Ya kan? Kalau ingat Denny Santoso itu apa sih? Sebelum saya ngomongin digital marketer dan sebagainya, sekeliling kita aja, teman-teman kita. Oh, kalau si A itu begini, kalau si B itu begini. Itu sudah personal branding on smaller scale. Jadi, kayak lokal aja gitu, kayak teman-teman saudara sekeliling kita gitu. Nah, kalau sekarang kita ngomongin digital marketing, sebenarnya kalau dibilang nggak ada hubungan, ada juga yang ngomong kayak begitu, tidak ada hubungan. Contoh gini, dan apakah saya harus bikin personal branding untuk jualan produk saya? Jawabannya nggak harus. Karena apa? Victoria's Secret, ownernya cowok. Nggak mungkin dong dia personal branding untuk pakai lingerie, pakaian dalam kan. Dia meng-create sosok yang disebut dengan Victoria's Secret Angels. Gitu. Jadi dia meng-create itu. Ya personal brandingnya dia di kalangan dia sebagai pemilik brand, ya nggak apa-apa. Kayak saya di Bonels, nggak mungkin dong saya jadi ngajarin massage baby gitu. Nggak relevan sekali. Tapi personal branding saya di luar adalah entrepreneur. Dan Bonels kebetulan salah satu produk saya atau company saya. Itu oke. Nah, tapi di lain sisi,
personal branding itu kan sebenarnya apa sih? Naikin trust. Bisa membuat orang percaya kita dan bisa menggerakkan mereka dalam bentuk apapun itu. Kalau kita tarik balik ke ranah agama, maka nabi-nabi kita itu personal brandingnya kuat, ya kan, kemana-mana dia khotbah, membuat movement, gerakan. Yuk kita ngapain? Itu pasti ada something di setiap agama. Itu sudah ada dari dulu. Jadi kalau sekarang personal branding itu dibuat, dikonekin sama digital marketing, ini kuat banget. Gitu. Harus nggak juga kayak tadi. Nggak juga. Tapi kalau bisa, ini powerful banget. Karena kalau zaman dulu khotbah, kalau hari ini webinar, ya kan? Dulu ngumpulin 50 orang di pinggir danau terus khotbah gitu, ya hari ini kita live ada udah 100-200 orang, 1000 orang. Gitu. Jadi apa ya, lebih powerful ketika hari ini kita melakukan yang benar gitu. Kombinasi dan dengan didukung oleh teknologi ini jadi powerful. Oke. Iya. Jadi ujung-ujungnya adalah trust ya, dan di leverage oleh teknologi, terutama karena sekarang ini kan kita lihat generasi Gen Z dan Gen Y yang mendominan nih, dan mereka rata-rata semua digital kan ya. Jadi harusnya sangat related ya Ko ya. Challenge berikutnya sih ini sih, personal branding itu. Kamu mau dikenal sebagai apa? Kebanyakan orang itu berpikir personal branding itu dengan cara yang salah, yaitu aku harus upload konten rutin di Instagram. Jadi mereka bikin content creator, bangun personal branding dulu. Kalau saya balikin, kamu mau jadi apa? Dikenalnya itu apa as personal brandingmu? Mereka bahkan tidak paham loh itu. Yang penting saya harus upload rutin aja. Ya tapi mau ngomongin apa? Iya. Gitu kan? Karena ada yang rutin, personal brandingnya juga nggak kuat. Yes. Dan nanti ada yang personal branding yang hanya sekedar dikenal, atau yang memang benar-benar memberikan influence yang kuat. Sehingga kalau jualan, laku. Kan goalnya ke sana kan, kita bukan cuma mau personal branding terus ya udah gitu aja, pasti ada bisnis something kan di situ di belakangnya. Jadi clarity-nya harus jelas dan value-nya jelas ya Ko ya. Exactly. Oke. Kalau pemula yang belum punya ide bisnis tapi mau coba-coba, mau explore, kemudian kalau dia mau belajar digital marketing, dari mana nih mulainya? Pemula. Gini, pemula itu mau mulai dari mana? Yang pasti kalau di kepala saya itu ada dua ya, passion sama profit gitu kan. Itu paling ideal. Kalau bisa menemukan passion kita, kemudian bisa membisniskan passion kita, itu udah paling enak lah gitu kan. Karena ya kita passion itu jadi kayak bensin. Ya. Ketika kita lagi ada challenge, ada hambatan, ada apapun itu, bensin kita tuh passion. Karena ketika ada hambatan berarti duitnya belum kenceng dong. Kalau duitnya belum kenceng, ya hanya passion kita. Nah sekarang berarti harus nemuin dulu nih passionnya. Jadi kalau pemula harus nemuin dulu passionnya. Kalau nggak tahu gimana? Well, ada beberapa cara. Paling cepat adalah datang ke toko buku, lihat rak majalah, yang kira-kira kamu ambil pertama kali yang mana? Gitu pertanyaannya. Kalau, saya suka ini fotografi, saya suka ini gitu. Ya nggak ada masalah, kita cuma milih topik yang kamu suka gitu, teman-teman ya, yang Anda benar-benar suka. Itu dulu. Nggak ada urusan bahwa topik ini nanti bisa dibisniskan atau enggak, itu nomor 2. Itu memprofitkan passion. Itu. Ya jadi topiknya diambil dulu, kemudian mesti tahu sih sebenarnya sih, apakah topik ini tuh profitable atau enggak. Banyak problem yang bisa di-solve nggak? Banyak produk yang bisa diperjualbelikan nggak? Nah ini butuh ngumpul-ngumpul untuk tahu. Ini butuh mentor di sini. Untuk tahu, kayak barusan saya bilang nih ya, harus menemukan sebuah topik ide di mana marketnya willing and able to buy. Willing, mau beli, sama able, punya duit. Kalau willing doang tapi kagak punya duit, percuma. Kita jualan ke anak SMP gitu. Duitnya pas-pasan. Mau banget dikasih Mobile Legends, voucher game, mau gitu, tapi duitnya pas-pasan. Mending kita ganti market, ya kan? Atau mereka able to buy, tapi nggak willing, nggak mau kayak gitu aja, nggak perlu gitu. Ya susah juga, kita akan persuade setengah mati. Ya, jadi kuncinya di situ, willing and able to buy. Oke, passion ketemu. Baru kita ngomong framework bisnis sekarang. Framework bisnisnya seperti apa? Nah, ini juga perlu ilmu lagi. Maka Anda di sini memang benar-benar harus belajar. Kalau di saya membuat kerangka yang paling mudah kemarin itu pakai list building. Jadi list building itu konsep dasarnya, temuin marketnya apa, bener-bener kayak temuin aja pakai social media, bikin konten di social media, terserah mau disebut personal branding kayak, mau disebut public account kayak, pokoknya bikin account di social media, Alpha Code juga ada kayak gitu kan. Ini orang-orang dari social media ditarik masuk ke tempat kita, kalau saya pakainya Trebelio, diedukasi terus jualan, itu paling gampang sebenarnya. Jadi bisa kayak
ngajarin fitness, ngajarin fat loss. Sosial media ngajarin fat loss aja. Mau tahu kan detailnya, makan pagi apa, makan siang apa, olahraga apa yang paling bagus buat bakar lemak. Yuk join ke tempat saya ajarin ini, ada step-stepnya. Sesimpel itu. Begitu diajarin stepnya, ya otomatis dia butuh produknya dong. Butuh suplemennya, butuh vitaminnya, gitu. Itu jualan paling gampang. Itu saya udah ngelakuin dari 2008 soalnya. Oke. Jadi Iya. kerangkanya kayak gitu. Jadi tahu passionnya dulu, mengerti framework bisnisnya. Ini baru yang paling simpel ya. Model bisnis banyak banget sih. Tapi ini yang paling simpel sih. Jualan di sosial media, bawa masuk, edukasi, kemudian kita jualan di situ. Nah itu paling basic. Buat saya kayak begitu sih. Oke. Thank you, Ko. Jadi yang tadi yang level paling rendah, belum punya ide bisnis, mau coba-coba dan mau explore, yang pertama, find out your passion dulu. Kemudian kalau sudah ketemu passionnya, apakah ada marketnya gitu ya? Jadi harus ngerti framework bisnisnya ya? Ya. Oke. Yang kedua, Ko, dia sudah tahu passion, sudah punya ide. Berarti tadi sudah terjawab. Berarti dia memulainya dari framework ya? Ikuti framework list building tadi ya? Mulai cari marketnya, pain-nya apa, problemnya apa, educate mereka ya? Dan asli kayak mereka ketika mereka execute, mereka harus sadar bahwa semua ini tidak ada yang instan. Bahwa kita ngomong sama orang, bikin orang tertarik, itu butuh nyoba, butuh ngomong apa ya yang orang itu jadi tertarik. Itu aja harus ditemuin loh. Yes. Ya kan? Nggak bisa kayak, saya posting ini nanti orang laku. Kalau nggak laku berarti saya harus ganti bisnis. Itu ngawur tuh kalau kayak begitu. Kita makan aja bisa enak, bisa nggak enak loh. Nggak mungkin kita coba semua enak semua. Bisa aja tau-tau nggak enak. Kayak paling gampang gini deh. Bu Debbie pakai kacamata, saya juga pakai kacamata nih. Kalau kita datang ke toko kacamata, ke optik gitu, terus kita mau cek, Pak, saya mau cek mata saya minus berapa, maka kita akan duduk disuruh lihat angka atau huruf di sana, dan ini kacanya, itu ada banyak kan? Yes. Cocok nggak mas? Blur nggak? Terang nggak? Dia ganti terus gitu. Sampai suatu titik, klok, nah ini nih paling jelas nih. Gitu. Maka dengan market sama sebenarnya kita. Mau ngomong apa? Coba lempar ini. Kok nggak respon ya? Coba ini. Kok orang nggak suka ya? Coba ini. Kok ada yang komen? Lumayan nih kayaknya nih. Itu dicoba. Gitu. Yes. Prosesnya kan kita sebutnya TOTE ya kemarin ya. Test, operate, test, exit. Kita always eksperimen dan tweaking sampai ketemu. Gitu. Nah proses ini loh yang banyak pengusaha offline itu tidak paham. Mereka berpikir kalau offline itu kan buka toko, yang mampir beli, nggak ada mikir kayak gitu-gitu, karena yang nggak suka nggak mampir gitu aja kan, sesimpel itu. Nah, ketika kita masuk ke dunia online, problemnya adalah yang bikin orang datang itu kita sendiri loh. Kita harus posting, kita harus ngiklan. Berarti kalau kita tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk mengundang orang datang, kita habis budget ngiklan, habis budget energi semuanya, kok nggak ada komen ya? Nggak ada engagement ya, berarti belum pas gitu aja. Ini harus dilakukan. Oke. Nggak bisa di-bypass. Jadi tadi passionnya sudah ada, ide bisnis sudah ada. Tadi Ko Denny punya akronim TOTE ya. TOTE. Operating, Test, Exit. Ya, dan tadi yang paling penting saya tangkap harus persisten karena ini bukan one way quick instant gitu ya. Yes. Butuh waktu proses kontennya diterima nggak gitu baru di-ads kan ya. Saya share satu hal dalam proses belajar. Ketika WFH ini, saya mempelajarin forex trading. Ketika WFH kemarin, tahun lalu gitu, forex trading. Nah, di situ saya harus tahu apa faktor penentu kesuksesan belajar. Jadi ketika belajar, ketika mengeksekut, itu harus ketemu dulu framework-nya. Jadi yang bikin sukses itu apa sih? Ternyata di forex itu yang bikin sukses itu mental. Mental, mindset. Kalau harga lari, kita ngejar nggak ya? Kalau harga segini, kita close nggak ya? It's all mental game di sini. Banyak self-talk muncul di sini. Jadi banyak orang gagal karena salah fokus. Salah fokusnya apa? 95% kesuksesan adalah karena mental game. Tapi ketika gagal, yang mereka cari adalah teknikal. Garisnya lewat mana ya? Ini ukurannya kayak gimana ya? Itu padahal nggak ngefek, itu cuma 5%. Bayang ya, tahun ini, masuk tahun ini, saya belajar gitar tuh. Nah, begitu belajar gitar, permainannya beda lagi. Ternyata kesuksesan bukan dari belajar lesnya, tapi dari latihannya. Maka itu nggak bisa dilewatin, nggak bisa di-bypass. Mau nggak mau setiap hari harus les ya kayak Bu Debbie kemarin malam. Dan kalau namanya sudah kesehatan, harus kardio, ya udah itu memang harus dibayar gitu. Iya. Nggak bisa setahun sekali aja gitu kan. Itu jadi ketika kita melakukan tes operate konten, bikin YouTube dan sebagainya, kita mesti tahu faktor kesuksesannya itu di sebelah mana. Baru kita bisa fokus ke situ.
Yes. bukan random. Oke, thank you. Terakhir tadi ada yang belum tahu ide bisnis, masih skala 0, sekarang udah tahu passion, udah ada ide. Yang ketiga nih, cukup banyak, sudah menjalankan bisnis, Oke? tapi stagnan. Udah 2-3 tahun, so mulai dari mana nih belajarnya? Kalau di kepala saya ada beberapa step. Yang satu, dia kerangka bisnis itu ngerti nggak? Atau jangan-jangan cuma dagang doang? Ngertinya cuma dagang doang, tapi nggak ngerti kerangka bisnis atau kerangka marketing yang benar. Kalau di tempat saya kemarin kan ada yang namanya DM Elite nih. Yeah. Kalau DM Elite itu tuh ngajarinya lebih ke strategi. Oke, itu satu, itu boleh belajar. Kedua, ketika bisnis udah jalan dan stuck, itu ada gini, apa yang menjadi scalable factor di bisnis tersebut? Balik lagi nih, dianalisa. Ketika saya jualan suplemen waktu di tahun 99, faktor yang bisa bikin saya nggak stuck itu ternyata akuisisi reseller. Jadi itu ketemu akuisisi reseller, yaitu bentuknya adalah tempat fitness waktu itu, karena nggak ada sosial media ya. Saya start 99, even Facebook aja baru 2004 baru di coding. Itu parah, itu benar-benar offline banget. Jadi kita mesti tahu faktor growth kita itu di mana. Buat saya itu akuisisi reseller, which is yang saya lakukan, bikin tim canvassing. Jalan dari gym satu gym terus gitu. Dan di semuanya, mulai Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, kita jalan, terbang ke sana, jalan dari door to door satu-satu akuisisi. Itu growth-nya itu kayak 100% per bulan. Wow. Itu benar-benar kayak dari omset 100 juta jadi 200 juta. Langsung 300 something, 400 something. Jadi benar-benar langsung kayak begitu. Akuisisi itu. Nah, sekarang bisnis Anda, teman-teman semua di sini yang nonton ini, itu growth faktornya di mana? Kalau dia nggak ngerti, dia hanya operational, itu problem. Maka berikutnya adalah gimana caranya supaya owner itu bisa keluar dari operational dan mikirin ini loh. Jadi jangan jadi kasir, jangan jadi kayak gitu admin gitu kan. Itu nggak benar. Oke. Itu sih kalau saya sih. Ya. Jadi menarik tadi Ko Denny bilang dua hal ya. Kalau dia sudah punya bisnis terus stagnan, berarti yang pertama jangan-jangan pemahaman strategi framework bisnisnya belum bagus gitu ya. Dan yang kedua dia nggak tahu yang bisa di-scalable-kan atau faktor yang bisa di-scalable dari bisnis itu apanya juga belum diketahui ya. Yes. Oke. Itu penting sih, itu banyak yang miss sih. Mereka berpikir bahwa setelah bisa jualan selesai. Apparently enggak. Oke. Ada something yang bisa lompat gitu. Oke. Tadi Ko Denny ada sebut list building mastery. List building black book. Kebetulan saya juga ada beli nih. Nah, ini kira-kira kalau recommended-nya gimana untuk yang baru nggak ngerti digital marketing? Ada klien saya juga baru mulai bisnis, sudah tahu passion-nya, semangat. Apakah ini recommended atau ada buku pendahulu atau gimana? Kok bisa dijelaskan? Jadi buat saya simple sih, buku itu juga harganya juga cukup murah sekali ya. Buat saya tambah knowledge lah, karena the reason banyak orang itu kayak mau invest buku aja kayak kenapa sih saya harus invest gitu kan, sayang banget, itu adalah makanan otak gitu. Kalau Anda tidak pernah tahu tentang list building, semua bisnis online yang benar itu pasti ngelakuin list building. Anda punya Tokopedia, aplikasi Tokopedia pun dia memaksa kita pakai aplikasi dulu dengan cara gratis ongkir kalau ada ordernya lewat aplikasi. Itu kan memaksa secara halus sebenarnya untuk kita install aplikasi. Itu adalah strategi list building. Jadi sebenarnya any business, bahkan F&B pun, banyak teman saya yang kayak, Dan bisa nggak sih F&B? Saya itu di broadcast email setiap hari oleh restoran di Jakarta. Karena saya kan dulu tinggal di Jakarta sebelum WFH, sekarang tinggal di Malang. Itu di broadcast setiap hari, ada makanan ini, diskon 30% dan sebagainya. Saya nggak bisa beli karena saya pindah kota, nggak ada di kota saya. Kalau di Jakarta saya beli itu makanan, udah kangen. Ya, tapi banyak yang tidak paham kerangka bisnis ini sendiri. So, my suggestion adalah, just ambil itu buku, pelajarin aja. At least itu membuka wawasan kok. Jangan bertanya apakah bisnis saya bisa pakai itu. Karena anak kecil, anak saya, ketika saya sekolahin, dia nggak pernah ngomong, Pak, nanti di sekolah ini berguna nggak buat bisnis saya? Dia sekolah aja dulu, nambah dulu aja gitu. Siapa tahu Anda jadi kebuka pikiran Anda, jadi ngerasa bahwa bisnis yang Anda jalankan saat ini itu nggak tepat. Dan Anda bisa menemukan peluang baru. Nah, kenapa enggak? Karena buat saya gini, peluang baru hanya datang dari unknown possibilities. Sesuatu yang kita tidak tahu sebelumnya itu memberikan peluang baru. Tapi kalau kita menjalankan yang kita tahu sehari-hari, itu namanya rutinitas. Ya kita udah tahu hasilnya kayak begitu. Kita lakuin ini, hasilnya kayak begitu. So, peluang pasti datang dari sesuatu yang kita tidak tahu sebelumnya. So, explore aja.
harga murah kok untuk dieksplor, why not? Ya kan, gitu sih dari saya. Mungkin saya sedikit sharing ke audiens ya. Jadi buku ini saya sendiri juga recommended banget. Kalau dilihat daftar isinya itu lengkap banget ya. Dari framework, konten strategi, kemudian step-stepnya semua lengkap. Jadi mungkin kayak Bible digital marketing ya, yang sangat simple dan aplikatif. Basically. Ya, lengkap banget. Jadi ini recommended banget ya, teman-teman kalau mau beli langsung ke Instagram Pak Denny. Ko Denny, ada 2 pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan 2 terakhir yang menurut saya hot question ya. Cukup empati melihat kondisi saat ini. Kalau banyak yang harus memulai dari nol, riset dari nol, kira-kira entah dia mau mulai bisnis apapun, 3 langkah awal yang harus dia mulai dari saran Ko Denny, baiknya gimana sih? Jadi dia harus mulai dari nol gitu loh. Ini kemarin saya barusan posting di Instagram saya juga cukup menarik sebenarnya sih. Banyak banget orang di PHK, kena pandemi of course, dan tiba-tiba banyak banget orang start bisnis. Pertanyaan saya, kalau kamu ngerti bisnis, kenapa nunggu di PHK ya baru bikin bisnis? Apakah di PHK suddenly jadi expert bisnis terus suddenly ini kan? Banyak yang nggak ngerti bedanya bisnis dengan dagang. Itu kemarin konsepnya seperti itu. So, kalau misalkan dari nol, saya harus mulai dari mana? Baliknya tadi sebenarnya sudah kejawab. One, pilih satu segmen market, pilih satu topik yang kita suka, yang Anda suka. Jadi kalau saya suruh dari nol, ya saya ngelihat aja di sekitar saya, misalkan, oke, saya ada Bonels di depan saya. Ini kalau ngomong dari produk ya, karena teman-teman suka dari produk. Kalau misalkan mulai dari Bonels, maka saya simple banget. Marketnya siapa ya? Oh, mak-mak nih. Mak-mak, oke, berarti saya harus bikin media yang bisa mengumpulkan mak-mak. Kuncinya adalah how you get the traffic. Gimana caranya Anda ngumpulin orang. Akan gampang jualan kalau orangnya ada di depan Anda, gitu aja. Ya kan, berarti dengan sosial media, kita sudah punya tools hari ini untuk membuat orang itu datang di depan Anda. Jadi, mulailah bikin akun Instagram kayak, akun YouTube kayak, kemudian bikin konten yang membuat orang itu ngumpul datang setiap hari ke tempat Anda. I think itu step 1 ya. Sebentar, itu kalau sosial media. Yang kedua adalah begitu Anda sudah tahu bahwa ketika bikin sosial media kayak begitu, saya tidak bisa menekankan lebih dalam lagi, Anda harus benar-benar terobsesi dengan market. Saya nggak bisa bilang apakah ini nomor 1 atau nomor 2 ya, karena barengan gitu. Terobsesi dengan market tuh gini, Anda tidak cuma bilang bahwa dan marketnya ini siapa? Ya ibu-ibu usia 25 sampai 35 gitu, bukan itu. Tapi apa sih pain mereka? Apa sih dream mereka? Apa sih mimpi mereka? Kesulitan mereka di rumah? Itu apa? You have to understand. Jadi itu nggak akan bisa tanpa Anda ngobrol dengan mereka. Jadi ketika di awal banget kita bikin ini, kita berpikir bahwa orang itu mau pakai ini karena natural. Ya ini natural, supaya nggak pakai antibiotik. Oke. Ternyata setelah kita riset market, ngobrol dengan mereka, beneran ya, ngobrol datang, direkam loh. Itu setiap hari tuh kemarin tuh tim saya. Ternyata ibu-ibu itu pengen, kalau anaknya sakit, itu mereka jadi ngerasa gagal sebagai ibu. Dari problem ternyata. Dan suaminya marah-marah. Pagi ditinggal kerja, pulang malam anaknya panas. Ibunya nemenin seharian. Kok sakit, lu ngapain aja? Gitu. Itu ternyata problem loh di kalangan middle low itu. Jadi kayak kalau saya nggak pernah bermasalah dengan istri ya, bertengkar gitu nggak pernah. Tapi itu ternyata muncul ketika kita interview. Nah kalau saya sebagai founder ngerasa bahwa hidup saya baik-baik aja dengan istri saya, terus itu diabaikan, itu jadi nggak match. Padahal di market ternyata kayak begitu. Itu sih. Jadi benar-benar kayak wow, bisa ya kayak begitu ya. Mereka merasa tidak mampu menjadi istri karena ditinggal seharian, diurusin seharian, masih sakit, terus dimaki-maki sama suaminya. Wah itu, lu becus gak sih jadi istri gitu-gitu. Nah itu kan jelek banget ya. Udah anak saya sakit, dia juga udah ngerawat gitu. Nah itu yang ternyata muncul. Itu namanya terobsesi dengan market. Jadi Anda mengerti insight-insight kayak begitu. Termasuk kayak, kalau beli, kenapa sih kamu beli ini? Taunya dari mana? Oh dari Instagram. Emang tahu dari Instagram langsung beli gitu? Enggak juga. Terus dari mana? Orang tua? Enggak lah, orang tua mah kuno, nggak ngerti gitu-gituan. Terus dari dokter? Enggak lah, kalau dari dokter ngajarinya pakai obat kimia, antibiotik gitu. Terus dari mana? Oh ternyata dari grup WA. Oke, kita gali terus. Grup WA itu emang siapa yang kamu turutin? Kan ngobrol nih, 100 orang, 200 orang. Adalah temen yang kayak apa yang kamu ikutin? Jadi
digali terus kayak gitu. Oh, temen yang punya pengalaman. Oke, yang punya pengalaman tuh yang gimana maksudnya? Gimana menentukan 100 orang ini punya pengalaman atau enggak? Oh, sudah anak kedua ternyata. Oh, kalau saya anak pertama, dia anak kedua, berarti dia lebih pengalaman. Diturutin ternyata. Maka kita bisa hunting ke sana gitu. So, sedalam itu ya teman-teman, bukan cuma sekedar kayak, oke, ibu-ibu usia 25 sampai 35, that's it. Apakah anak pertama? Apakah anak kedua? Apakah yang lain-lain gitu. Itu yang tadi saya bilang, terobsesi dengan market. Nah, habis itu kita ngomong dari konten, sosial media yang bisa nge-pull mereka jadi satu. Yang ketiga, I think critical factor ya, yang ini ya, mental sih, mindset sih buat saya sih. Itu yang kemarin saya sebutin chicken mindset itu. Karena chicken mindset teman-teman, chicken mindset adalah sebuah mindset di mana kita itu tahu bahwa kita harus bikin konten kayak tadi, kita harus riset market kayak tadi, tapi kita nggak mau ngelakuin. Ya kita personal branding dulu aja deh gitu. Atau ya itu kan bisa kita upload aja deh Instagramnya, atau ya kalau misalkan harus live kayak begini, saya mau ngomong apa ya? Saya kan followernya dikit ya, saya kan cuma seorang ibu rumah tangga ya. It's always kayak gitu. Itu saya bilang tuh chicken mindset banget. Gitu. Chicken itu kalau ada Google bahasa Inggris, chicken out itu artinya pengecut. Ya. Ada termnya memang, chicken out itu artinya pengecut gitu. Jadi saya bilangnya chicken mindset itu chicken banget ya. Mau harusnya bisa speaking, tapi banyak banget kayak saya kan begini-begitu gitu. Apalagi kemarin ada yang jualan asuransi. Ya kenapa kamu nggak bikin webinar? Kan sama-sama presentasi. Daripada satu-satu kenapa nggak 100? Ya saya emang nggak bisa ngomong ya. Nah terus presentasi selama ini nggak ngomong gitu. Ya itu kan itu chicken mindset. Jadi kalau Anda mau berhasil, kuncinya di situ. Internal Anda harus beres dulu, baru kita ngurusin eksternal. Market itu eksternal, produk itu eksternal. Perusahaan kita, tim itu eksternal. Internal kita ini harus beres dulu. You need to become a better person before you make a lot of money. Gitu. Itu sih dari saya sih. Ya. Ini sebentar, saya coba rangkum dulu nih supaya audiens bisa tangkap ya. Tadi jadi 3 langkah awal yang harus memulai dari nol ya. Yang pertama, passion dan segmen market Anda mulai tahu. Tadi Ko Denny udah kasih contoh, mulai dengan apa yang Anda suka atau apa yang Anda interest ya. Yang kedua, nah ini yang penting banget, obsesi Anda terhadap market. Benar nggak Ko Denny kalau saya asumsikan obsesi terhadap market itu semacam customer persona. Waktu itu DMID, itu kita benar-benar kayak kita menjalin relasi intim dengan klien. Jadi kita tahu semua penyakit dia, mimpi apa ya, mimpinya dia, goalnya apa, kita tahu benar. Yang ketiga, yang paling penting adalah mindset. Jangan sampai mengadopsi chicken mindset atau fixed mindset mungkin ya. Yes, kalau saya boleh ubah yang mindset jadi nomor 1 deh. Oke, karena itu paling penting. Ya itu nomor 1. Oke. Terakhir kok, pertanyaan terakhir. Kira-kira top 3 critical success factor dalam membangun bisnis dari seorang pakar digital marketing. Tadi sudah terjawab, 1 itu mindset, 2 dan 3-nya apa nih untuk semua kita. Jadi kalau kita mau pakai di dunia digital, 3 critical success factor yang harus kita kuatkan apa tuh kok? Selain 1 tadi mindset. Mentor sih kalau saya sih. Harus ada mentor ya. Mentor krusial banget. Panjang ya. Iya, karena kita nggak tahu kita salahnya di mana loh. Saya ngerasa saya bisa jualan. Saya ngerasa bahwa jualan saya laku. Omset juga lumayan gitu kan. Waktu jualan juga ratusan juta, miliaran, oke gitu, nggak ada masalah. Tapi begitu kemarin tuh saya belajar di Amerika, dia cuma bilang gini kan, waktu saya belajar sama Russell kan, dia cuma bilang kayak, dan stop teaching, start selling. Saya ngerasa apaan ya ini ya, stop teaching, start selling gitu. Dan ternyata memang benar. Saya praktekin karena waktu itu kelas dia kan saya bayarnya mahal ya, 1 miliaran begitu kan. Jadi yang saya lakukan adalah ketika pulang ya saya praktekkan, bener-bener saya praktekkan itu semua. Dan hasilnya itu naik omsetnya 5 kali. Kayak what 5 kali gitu kan? Yang biasanya segitu jadi 5 kali itu udah lumayan banget loh. Dan instan gitu. Hanya diajarin sama dia bahwa cara presentasimu harus begini. Jangan kayak yang kemarin. Stop teaching, start selling. Orang nggak butuh diajarin. Kalau sudah join tempatmu, mereka baru siap diajarin. Kalau belum join, mereka butuh reason kenapa harus buy your product. Bukan how to use it. Tapi the reason why mereka harus pakai produkmu. Itu dulu. Jadi strategi berpikir strategi berpikir marketnya itu di breakdown banget. Nah itu yang buat saya kayak, wah bayar 1 miliar sih. Tapi begitu pulang langsung balik modal, instan.
instan, sebulan itu langsung balik modal. Nah, tapi ilmunya kan terus di saya nih, berarti saya bisa pakai kemana-mana. Itu sih sebenarnya sih. Apalagi ya kalau misalkan itu ya, I think 2 itu krusial banget, mental, kemudian mentor, kemudian ketiga itu kendaraan yang benar buat saya. Jadi pertanyaannya gini, dan saya sudah punya bisnis, saya nanyanya balik nih, kamu mau bisnismu seberapa besar jadinya? Gitu. Karena kita bisa aja keluar rumah naik sepeda, udah menjauh dari rumah kemana-mana. Tapi pertanyaannya adalah, kamu mau kemana? Kalau saya di Jakarta atau saya di Malang, terus mau ke Singapura, naik sepeda nggak visible. Ya mungkin bisa aja naik kapal, diangkut gitu kan, tapi capeknya setengah mati. Mau berapa lama? Kan enakan naik Grab, langsung ke airport, langsung terbang, Singapura nyampe. Selesai. Gitu. Jadi, apakah bisnis Anda ini sesuai dengan goal Anda? Jadi, mindset-nya udah bener nih ya, udah mau belajar, udah terbuka dan sebagainya. Punya mentor yang ngajarin. Tapi kalau kendaraannya ini tidak bisa diajak ngebut atau mencapai goal kita, ya percuma. Nggak nyampe juga. Gitu. So you have to understand, kadang-kadang nih, tapi nggak kadang-kadang sih, most of the time, orang itu punya idealisme. Saya maunya ini, gitu. Atau ini bisnis orang tua saya harus mengembangkannya. Ya kalau bisnisnya sudah mau mati, ya gimana? BlackBerry mau diapain coba? Mati juga BlackBerry kan, Nokia juga mati juga. Dan CEO-nya Nokia bilang, kita did nothing wrong, but we fail. Ya justru itu karena you did nothing gitu kali ya, nggak inovasi. Nah itu, idealisme itu kadang-kadang membuat kita jadi kekeh gitu, kayak kepala batu gitu, kekeh gitu terhadap perubahan. Nah ini balik lagi ke mental. Jadi 3 hal ini sih, muter-muter di sini sih. Minta di mentoring, are you coachable? Dikasih tahu itu dijalanin nggak? Atau dikasih tahu terus difilter sendiri terus nggak di-execute? Itu mah biasa, itu mah pernah dengar ini mah itu gitu kan. Semua ngajarin yang sama. Pertanyaannya kenapa nggak dilakuin kalau semua ngajarin yang sama? Itu, so those 3 things sih yang fundamental banget. Ya, jadi mindset, jadi internalnya harus beres dulu ya, mindset, kemudian mentor penting banget. Selain membantu pemercepatan, dia juga tahu strateginya ya. Yang ketiga, kendaraannya, transportasinya tepat atau tidak. Dan tentu itu terkait juga dengan mentor. Dia akan kasih kita clue yang bisa lebih appropriate ya. Oke, terima kasih Ko Denny. Yang terakhir nih, saran Ko Denny untuk belajar digital marketing, tips, trik di mana aja. Kalau saya sendiri kan lihat ada workshopnya nanti bulan April. Mungkin Ko Denny bisa cerita belajarnya dari mana nih? Oke. Ada rekomendasi? Yes. Kalau Anda memang dari awal banget, you can start from tadi list building black book tadi, kemudian ambil list building mastery. Jadi ada bukunya, ada kelas online-nya. List building mastery itu online, Anda tinggal daftar aja. Kemudian di situ ada selain materi, video, kita ada webinar setiap minggu. Jadi ada saya, ada expert talk, ada orang yang saya undang untuk ngisi di situ. Kemudian juga ada namanya pitch night. Jadi Anda boleh presentasi, saya perbaikin, saya kasih feedback. Presentasi Anda gimana, terlalu ngantuk misalnya, terlalu bulat, gak jelas gitu. Nah itu saya ajarin semuanya. Kemudian kita ada framework-nya juga, plus ada tim saya yang ngebantuin. Jadi kalau ada pertanyaan langsung dibantuin oleh tim saya, itu enak banget. Baru nanti di bulan April kita kan ada DM Elite. Bedanya apa? DM Elite strategi. Jadi grand strategi. Itu hobi saya sih ngajar strategi sebenarnya. LBM, list building, lebih ke prakteknya, Anda langsung take action. DM Elite, Anda lebih ke strateginya. Jadi gambaran besarnya itu mesti ngapain sih kita itu. Itu di situ. I think itu sih. Tanya. Jadi workshopnya DM Elite itu berapa hari kok? 2 hari ya? 2 hari, tapi kan kita bikin online ya. Kalau online ini lebih enak sebenarnya. Anda dapat bonus karena 4 hari dan pertanyaannya jadi lebih banyak. Jadi ada DM Elite Workshop, kemudian tadi ada juga online learning ya, dari list building materi, kemudian ada juga buku, kemudian dari YouTube. Ya, jadi kalau saya sendiri mungkin rekan-rekan saya sarankan sekali, pertama banget ini Anda kuasai, baca ya, kemudian ikut DM Elite Workshop, karena saya juga pernah mengikuti dan itu daging semua, lengkap banget. Thank you so much. Terima kasih banyak Ko Denny atas waktunya. Saya yakin walaupun singkat ini akan memberi banyak inspirasi ya buat teman-teman semua. Sukses buat Ko Denny sama Tribelio dan Bonels ya. Terima kasih Ko Denny. Ya. Thank you. Rekan-rekan, jadi saya izin pamit dulu. Nanti kita ketemu lagi dalam versi berikutnya. Terima kasih. Salam Alpha Code.